Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bunga tunggal. Namun sebelumnya, bagi siswa atau anak-anak atau teman, kawan semuanya bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya ya. Subscribe, like, and comment. Terima kasih atas dukungannya. Baik anak-anak, untuk mempelajari materi pagi hari ini, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang menentukan bunga tunggal selama N bulan. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah uang tabungan selama N bulan. Dan yang berikutnya, menentukan lama menabung. Dan yang terakhir, menentukan persen bunga per tahun. Baik anak-anak, kita mulai dari materi yang pertama, menentukan bunga tunggal selama N bulan. Kita lihat konsepnya, rumus yang kita gunakan adalah menggunakan B sama dengan N per 12 kali P per 100 kali M0. Dengan keterangan sebagai berikut. M0 sama dengan tabungan awal, kemudian B sama dengan bunga selama N bulan, dan N sama dengan lamanya menabung. Kemudian P adalah persen bunga per tahun. Baik, bagaimana cara mengaplikasikan rumus atau konsep ini? Kita lihat pada contoh nomor 1. Nana menabung di koperasi sebesar 4 juta dengan suku bunga 12% per tahun. Berapakah besar bunga yang diterima Nana setelah 10 bulan? Baik, kita lihat yang diketahui apa saja. M0-nya 4 juta, P-nya 12%, N-nya 10. Kemudian rumus bunganya adalah N per 12 kali P per 100 kali M0. Kita substitusikan, N-nya diganti angka 10, P-nya 12. Ya. Kemudian menjadi P bunga sama setelah 10 bulan, 10 per 12 kali 12 per 100 kali 4 juta. Hasilnya adalah 400.000. Jadi, Nana menerima bunga selama 10 bulan yaitu 400.000 rupiah. Baik, kita lanjut pada nomor 2. Ana menabung di bank sebesar 6 juta dengan bunga 15% per tahun. Bunga yang diterima Ana selama 9 bulan adalah, mari kita bahas bersama. M0-nya adalah 6 juta, P-nya 15%, N-nya 9 bulan. Kita substitusi pada rumus bunga. N per 12 kali P per 100 kali M0. Baik, kita lanjut. N-nya kita substitusi berapa? 9. P-nya kita substitusi angka 15. Lalu M0-nya 6 juta. Baik, kita hitung. Hasilnya adalah 675.000. Jadi Ana menerima bunga selama 9 bulan sebesar 675.000 rupiah. Baik, kita lanjut pada nomor materi kedua,
yaitu menentukan jumlah tabungan akhir. Kita gunakan simbol MN. MN itu adalah modal awal ditambah bunga. Nah, modal awal itu adalah tabungan awal, sama ya. Inilah keterangannya, sama dengan di atas ya. Modal awal MO bunga selama N bulan itu B, N lamanya menabung, P persen bunga per tahun. Kemudian ini ada MN, jumlah tabungan selama N bulan. Nah, kita coba aplikasi konsep ini, rumus ini ke dalam pemecahan masalah. Kita lihat pada rumus, masalah contoh nomor 3. Bu Sri menabung uang sebesar 2.400.000 di koperasi selama 8 bulan. Jika bunga koperasi sebesar 9% per tahun, jumlah tabungan Bu Sri adalah, kita lihat modalnya 2.400.000, P-nya 9%, N-nya 8. Maka MN adalah modal tambah bunga. Modal tadi 2.400.000 ya, ini kita substitusi dengan 2.400.000, kemudian N-nya diganti dengan 8, P-nya 9, menjadi seperti ini. MN sama dengan 2.400.000 ditambah 8 per 12 kali 9 per 100 kali 2.400.000. Baik, kita lanjut. Hasilnya MN adalah 2.400.000 ditambah 144.000 rupiah. MN sama dengan 2.544.000 rupiah. Jadi Bu Sri menerima tabungan akhir selama 8 bulan yaitu 2.544.000 rupiah. Baik, kita lihat lagi contoh nomor 4. Alia menabung di Bank Arta Murah sebesar 3.600.000 dengan bunga 9% per tahun. Setelah 1,5 tahun, Alia berniat mengambil uang tabungan tersebut. Maka ia memperoleh atau menerima sejumlah berapa rupiah ya tabungan akhir nih. Ya, kita lihat yang diketahui adalah M0, P-nya 9%, N-nya 1,5 tahun, artinya 1,5 tahun ini kita jadikan bulan. Jadi 1,5 kali 12 bulan, ketemunya 18 bulan. Baik, mari kita substitusikan kepada konsepnya atau rumusnya. MN sama dengan modal tambah bunga. Maka MN sama dengan modal tambah N per 12 kali P per 100 kali M0. Kalau begitu, modalnya adalah 3.600.000 ditambah 18 per 12 kali 9 per 100 kali 3.600.000 ya. Hasilnya adalah MN sama dengan 3.600.000 ditambah 486.000 rupiah. Jadi tabungan Alia setelah 1,5 tahun adalah 4.086.000 rupiah. Baik, kita lanjut pada materi ketiga. Tentukan lama menabung atau N. Masih menggunakan rumus B sama dengan N per 12 kali P per 100 kali M0. Dengan keterangan yang sama, M0 tabungan awal, B bunga selama N bulan, N lama menabung, P persen bunga per tahun. Baik, kita aplikasikan
konsep ini ke dalam pemecahan masalah. Contoh 5. Pak Eko menabung di bank sebesar 5 juta. Bank memberikan bunga tunggal sebesar 8% per tahun. Setelah N bulan, jumlah tabungannya Pak Eko sebesar 5.200.000 rupiah. Maka ia menabung selama berapa bulan? Nah, di sini kita perhatikan modal dasar atau modal awalnya 5 juta. Setelah diberi bunga 8%, ternyata menerima uang sebesar 5.200.000. Jadi, yang diketahui adalah modal dan MN. Selisih antara modal dan MN itu adalah bunga. Mari kita hitung dulu bunganya. 5.200.000 dikurang 5 juta sama dengan 200.000. Lalu bunganya atau P-nya adalah 8%. Kita substitusikan ke rumus bunga. B kita ganti dengan 200.000. N kita ganti N kita belum tahu, P-nya kita ganti dengan 8. Menjadi 200.000 sama dengan N per 12 kali 8 per 100 kali 5 juta. Sehingga kita ringkas menjadi 20 sama dengan N per 12 kali 40. Sehingga kita dapatkan N-nya sama dengan 6. Kalau begitu, Pak Eko, kesimpulannya Pak Eko menabung selama 6 bulan. Nah, ini adalah cara menentukan lama menabung. Baik, kita lanjut pada materi yang keempat, menentukan persen bunga per tahun atau P. Ya, tetap sama, kita gunakan konsep atau rumus bunga, yaitu B sama dengan N per 12 kali P per 100 kali M0. Dengan keterangan yang sama, M0 sama dengan tabungan awal, B sama dengan bunga selama N bulan, N sama dengan lamanya menabung, P sama dengan persen bunga per tahun. Baik, kita aplikasikan dalam contoh penyelesaian masalah. Reza menabung di Bank Harapan Jaya sebesar 1.500.000. Setelah 7 bulan mendapat bunga sebesar 70.000. Besar bunga per tahun dari bank adalah berapa persen? Kita mencari P-nya ya. Ya, yang diketahui adalah M0 dan bunga. Kemudian N-nya juga diketahui 7 bulan. Baik, kita substitusikan kepada rumus bunga, yaitu B sama dengan N per 12 kali P per 100 kali M0. Kita coba, B-nya kita ganti dengan 70.000, sama dengan N-nya kita ganti dengan 7, berarti 7 per 12, P-nya belum tahu, P per 100 kali 1.500.000. Kita sederhanakan menjadi 10 sama dengan 15 per 12 P. Dari sini P-nya kita peroleh 8%. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Reza mendapat bunga dari bank sebesar 8%. Nah, anak-anak, itulah cara menentukan persen bunga dari bank. Ya, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kalian pahami. Kalau kalian ada yang belum paham, bisa kalian ulang kembali video saya, atau kalian catat yang kalian tidak paham yang mana. Kemudian kalian bisa menanyakan kepada saya. Oke anak-anak, sampai di sini materi yang bisa kita bahas bersama. Lalu supaya kalian bisa lebih paham, maka sebaiknya kalian
mengerjakan latihan mandiri. Di sini ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan di buku tugas, lalu kalian pelajari secara cermat, dikerjakan yang sungguh-sungguh. Insya Allah dengan latihan mandiri ini, kalian akan semakin bisa memahami apa itu bunga tunggal. Baik anak-anakku sekalian, saya akhiri. Sekian dulu, terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.